Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan kasus korupsi PT Antam Tbk atau Antam itu singkatan dari Aneka Tambang di Indonesia. Saya Muhammad Zidan Ramdhani sebagai moderator. Ini teman saya Alif Fadilah Ilmawan. Di sebelahnya ada Rifari Fanti. Di sebelah kiri saya ada Najwa Humaida Humairo. Di sebelahnya lagi ada Novianti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang PT Antam, Aneka Tambang itu sendiri. PT Antam merupakan salah satu badan usaha milik negara yang berdiri sejak tahun 1968. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1968 yang menyatakan bahwasanya PT Antam didirikan sebagai perusahaan negara atau PN. Aneka Tambang Antam sendiri pada tanggal 5 Juli 1968. Namun terjadi perubahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1974 pada tanggal 14 Juni tahun 1974 yang menjelaskan tentang status dari perusahaan negara menjadi perseroan terbatas atau PT. Peraturan ini menjadi sebuah dasar keluarnya akta notaris dari Notaris Warga Sungkar Alur Mei tentang anggaran dasar Aneka Tambang pada tanggal 30 Desember 1974. Perubahan status ini dari perusahaan negara ke perseroan terbatas menjadi dasar diperingatinya hari jadi PT Antam, yaitu pada tanggal 30 Desember. Selanjutnya ada tujuan yang akan disampaikan oleh Lazu. Jadi tujuannya yaitu untuk mengetahui latar belakang berdirinya PT Antam ini, lalu untuk mengetahui kronologi terjadinya kasus korupsi yang terjadi di PT Antam, lalu pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi di dalamnya, juga dampak korupsi PT Antam ini terhadap negara dan proses penanganan hukum yang terjadi terhadap korupsi yang di PT Antam ini. Selanjutnya ada pembahasan. Di sini ada profil PT Antam. PT Aneka Tambang Tbk atau Antam ini berdiri pada 5 Juli pada tahun 1968 sebagai hasil penggabungan beberapa perusahaan penambangan milik negara yang sebelumnya beroperasi secara terpisah. Pembentukan Antam ini merupakan salah satu langkah dalam kebijakan pemerintah untuk merestrukturisasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya mineral nasional, terutama dalam industri pertambangan. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ini memiliki potensi luar biasa dalam komoditas seperti nikel, emas, bauksit, dan logam mulia lainnya. Next. Lalu ada kronologi kasus korupsi yang pada awalnya kasus ini merupakan kasus perdata, kemudian menjadi kasus pidana. Korupsi dikarenakan Antam merupakan bagian dari perusahaan BUMN PT Inalum atau Persero, sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Lalu ada pihak yang terlibat dalam kasus korupsi. Dalam korupsi yang melibatkan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, terdapat beberapa pihak yang diduga terlibat. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan korupsi terkait pengelolaan tambang nikel di Blok Mandiado, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dalam kasus ini terdapat 4 terdakwa yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan izin usaha pertambangan. Di sini ada dampak bagi negara. Kasus korupsi yang terjadi di PT Antam sebagai salah satu badan usaha milik negara atau disebut BUMN telah menimbulkan dampak negatif yang luas, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintah. Tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum milik perusahaan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga mengganggu kepercayaan publik dan reputasi Indonesia di tingkat internasional. Lalu ada penanganan hukum. Penanganan kasus korupsi di PT Aneka Tambang atau Antam yang menyeret kerugian negara sebesar 33,3 triliun menjadi fokus Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada awal tahun 2025. Adapun langkah-langkah penanganan dilakukan sebagai berikut. Ada 1. Dengan penetapan tersangka, 2. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, 3. Penyitaan barang bukti, lalu ada proses sidang di pengadilan
Di sini ada kesimpulannya adalah kasus korupsi PT Antam bermula transaksi jual beli emas ilegal yang melibatkan oknum pegawai dan pihak swasta sejak tahun 2010 hingga tahun 2022. Praktik korupsi ini meliputi penyalahgunaan wewenang dengan mencetak dan mengedarkan emas berlogo Antam tanpa kontrak resmi, yang menyebabkan peredaran emas sebanyak 109 ton dan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Atas kasus ini, mantan General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP) LM PT Antam ditetapkan sebagai tersangka utama dengan dugaan rekayasa transaksi dan penyalahgunaan wewenang. Dampak korupsi ini sangat signifikan, yaitu menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN, merusak reputasi Indonesia di tingkat internasional, terutama standar pemurnian dan keaslian legalitas produk emas, serta menurunkan sistem pengawasan internal dan menghambat terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan terkait kasus korupsi yang ada di PT Aneka Tambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Baik. Mau? Baik. Nanti sarannya paling tekstual aja di videonya dia.